Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuda Erlangga Prasetya akan mempresentasikan tentang Microsoft Access NPM 191040119 K1S1 Akuntansi. Nah, di sini karena kita telah membuat data yang kemarin, kita langsung saja tidak usah membuat dari awal. Namun karena kita akan menggunakan query, kita akan menggunakan dua data, di mana data satunya lagi belum kita buat. Nah, di sini saya akan membuat data satu lagi. Yang data sebelumnya yaitu mengenai tabel biodata karyawan. Di sini saya menamakannya biodata saja. Nah, tabel yang akan saya buat selanjutnya yaitu mengenai tabel golongan, gaji pokok, dan tunjangan. Di sini golongan saya data tipenya yaitu namanya number, sedangkan gaji pokok saya namakan currency dan tunjangan juga currency. Saya memilih currency karena di sini saya akan menggunakan nominal angka atau nominal uang. Bedanya currency sama lainnya itu, currency itu ketika kita mau pakai rupiah seperti itu, kita hanya tinggal menuliskan angka saja. Misalnya saya akan menuliskan 3 juta ya, saya tinggal nanti nambahin 3 0 0 0 0 0 0 nya berkali. Nah, kita tinggal enter, nanti di situ udah ada, di depannya ada tulisan RP-nya, dan titiknya itu untuk memisahkan nolnya itu sudah secara otomatis. Nah, setelah tadi kita buat, kita save, dan kita tambahkan primary key-nya tadi itu di golongannya. Nah, sudah, sekarang kita mulai masuk form. Nah, di form ini kita akan buat form seperti sebelumnya, kita itu tinggal menambahkan XX-nya itu, dimana XX-nya itu berguna untuk menambahkan datanya. Untuk menambahkan datanya. Nah, setelah sudah, ini nanti kita seperti form yang kemarin, tinggal menambahkan data-data yang akan dimasukkan ke ke form gaji dan tunjangan. Di sini saya menggunakan 4 golongan, di mana 4 golongan ini nantinya akan saya tambahkan ke biodata masing-masing orang, seperti itu. Nah, ini untuk gajinya, tunjangannya, Anda bisa bebas menomorinya. Jadi Anda bisa bebas mau nulis 2 juta bisa, mau nulis 3 juta langsung juga bisa. Atau sesuai real dengan keadaan Indonesia saat ini, sesuai UMR juga bisa. Nah, itu saya di sini hanya akan membuat 4 saja. Hanya akan membuat 4, save dan add sampai 4 itu sama seperti sebelumnya. Nah, ini sudah selesai. Bisa dilihat bahwa golongan dan gajinya sudah selesai. Dan di tabel gaji dan tunjangan juga sudah selesai. Ini adalah, nah, setelah selesai
kita di tabel biodata itu kita tambahkan golongan, hanya golongannya saja, tidak usah ditambahkan gaji pokok dan tunjangan, karena setelah ditambahkan golongan nanti ketika kita sudah mengaplinya, maksudnya ya memasukkan ini golongan berapanya nanti akan bertambah sendiri gaji dan ya. Nah, kita masuk ke desainnya, desain view, lalu kita tambahkan golongan, dan di sini kita itu memilih lookup wizard, lalu memilih yang atas setelah itu, karena kita sudah memiliki tabel sendiri dan import tabel. Lalu nanti di situ kita tinggal pilih apa sih yang mau kita masukin. Nah, itu kita mencet golongan, lalu mencet yang tanda arah panah ke kanan satu saja. Nanti kalau sudah kita pencet dan ascendingnya sudah terisi, nanti ketika kita next dan finish. Nah, ini sudah jadi ya. Nah, itu kita tinggal masukkan saja, itu kita mau golongan 3, mau golongan 2, mau golongan berapa, kita bisa isi sesuai kemauan kita. Setelah itu kita enter. Nah, nanti habis itu kita save. Nah, nanti kalau tabel gaji dan lain-lainnya sudah kelihatan semua, kita langsung masuk saja query. Nah, di query ini kita memasukkan data-data ini dengan cara di double klik. Di double klik masing-masing golongan satu saja karena sudah ada di biodata seperti itu. Nah, di sini untuk menjumlahkan tadi gaji pokok dan golongannya, kita bisa menggunakan rumus dengan cara mengklik tabel tersebut, diklik kanan, lalu pencet build. Lah, nanti kita itu bisa menggunakan rumus yaitu total titik 2 kurung buka kotak gaji pokok. Nah, di luarnya itu nanti bisa kita tambahkan plus, lalu seperti tadi kurung buka kotak kita tambahkan tunjangan. Itu adalah sebuah rumus untuk menjumlahkan. Lalu kita pencet enter. Nah, di sini saya agak lama, kawan-kawan. Maaf karena tadi ada kesalahan teknis, nge-lag. Nah, tambahan kawan-kawan, query ini sebenarnya itu untuk gimana ya? Menghubungkan suatu data, menjadikan dua tabel itu menjadi satu, agar punya kesinkronan, punya relationship-nya itu. Seperti itu. Nah, di sini juga bisa kalau misalnya mau di perkalian, kalau data yang ada pakai perkalian, Anda bisa ganti plusnya itu menggunakan bintang, atau kita pencet CTRL 8. Nah, itu nanti kita akan masuk bintang. Nah, di situ nanti kalau misalnya ada kesalahan, nanti ada pembenaran dari sistemnya sendiri. Seperti yang ketika saya belajar pertama-tama itu, ketika saya salah memasukkan kode, ada pembenaran dari sistemnya. Caranya contohnya seperti ini, seperti itu. Nah, ini kita sudah masuk, ada tulisan total titik 2 tabel gaji gaji pokok plus tunjangan. Karena ini
kotaknya kecil, jadi yang tunjangannya ada di sebelah pojok kanannya, jadinya tidak terlihat seperti itu. Nah, ini sudah ada ya kawan-kawan. Setelah di query, setelah disambungkan, ini itu gaji pokok, tunjangan, dan totalnya sudah masuk. Karena setelah kita masukkan tabel ini, sebelumnya tadi belum ada totalnya, hanya ada gaji pokok dan tunjangannya saja. Seperti itu. Setelah query-nya jadi, maka kita save. Setelah kita save, lalu kita akan membuat report. Setelah itu kita buat report. Nah, itu kita buatnya ke create, ke tabel, ke data create. Nanti setelah itu kita langsung menggunakan report, langsung report saja. Kenapa kita menggunakan report saja? Karena ketika kita memilih report desain itu, kita nanti membuat desain reportnya itu sendiri. Jadi kita bisa kerepotan, juga bisa tidak rapih dan lain-lain. Seperti itu. Cuman kita juga bisa lebih beragam. Namun kalau kita mau langsung, bisa saja langsung ke pencet report seperti itu. Nah, di sini terlihat sudah ada nomor nama, TTL, alamat, golongan, hingga tadi terakhir. Nah, di sini kita merubah nama yang awalnya query perusahaan jadi laporan perusahaan. Nah, itu kita pilih landscape saja. Untuk landscape itu sebenarnya untuk melihat nanti ketika kita menggunakan datanya, menggunakan apa namanya ya, reportnya ini. Nah, di sini yang saya lakukan ini sebenarnya agak membuang waktu, yang mana kalau di data saya itu sebenarnya tidak usah dihilang-hilangkan ataupun ditambahkan seperti markup, setup, dan lainnya, karena memang sudah seharusnya seperti ini. Dan tadi saya masuk ke situ hanya untuk merapikan, jadi biar kita itu menggeser ke kanannya sampai cukup di data kita saja, tidak kelebihan lainnya, seperti itu. Nah, di sini juga Anda bisa merapihkan data-data yang yang kurang rapi, misalnya seperti nomor 1, 2, 3, 4-nya itu masih di pojok kanan, bisa kita ketengahkan. Golongan juga. Terus untuk alamat terlalu panjang atau seperti apa, dan nama-nama di atasnya, nama utamanya bisa di bold. Nah, di sini yang seperti saya bilang tadi ada group of sort. Nah, itu di situ hanya untuk seperti apa ya, menggrupkan lah, mengidentifikasi nomor satu apa saja. Nah, di situ itu sebenarnya tidak perlu ya, karena itu hanya digunakan untuk misalnya kita mau berjualan. Ya, bukan hanya berjualan, contohnya berjualan, misalnya nomor golongan 1 itu apa saja, misalnya ada pensil, ballpoint. Terus golongan 2 ada buku tulis, ada buku gambar. Golongan 3 ada penghapus A, penghapus B, seperti itu. Namun karena di sini tidak, langsung kita sejajarkan saja. Nah, setelah disejajarkan bisa dirapihkan kembali, karena setelah diedit, setelah melalui edit itu nanti di sini itu kembali melebar lagi apanya namanya itu, kotak-kotakan yang dari desain view-nya. Nanti kita bisa ke desain view lagi, kita pepetkan ke data kita dan kita rapihkan kembali seperti itu. Nah, ini di sini untuk tunjangannya langsung ada
totalnya sendiri secara otomatis dengan dikode. Kodenya dari Microsoft Access-nya sendiri langsung turun seperti ini. Nah, ini kita masuk ke desain view yang tadi saya jelaskan. Nah, kita pojokan. Di sini ada yang ini tunjangannya saya kode. Nah, ini sudah jadi ya, sudah bisa kita lihat, ini sudah rapi. Sudah kita tebalkan juga nama-namanya seperti yang tadi saya jelaskan. Maka ini bisa kita save. Bisa kita save. Maka report sudah jadi. Nah, ini seperti ini ya tampilannya kawan-kawan kalau sudah jadi reportnya. Nah, kita kembali lagi. Sekarang tadi setelah kita save, kita akan buat form menu. Kita ke create. Kita kepilih ke form design. Nah, di form design ini kita akan membuat form menu. Di mana form menu ini fungsinya sebenarnya adalah untuk alat masuk seperti di mana ya? Seperti di game kayak ada choose-nya sendiri. Misalnya game ini kita mau milih arcade kah, mau milih klasik, rank atau apa. Nah, seperti itu. Jadi kita keklik, nanti di situ ada pilihan-pilihannya seperti itu. Fungsinya form menu itu yang saya baca dan saya lihat itu seperti itu. Nah, di sini kita akan membuat 2 kotak di mana untuk masuk ke biodata dan ke gaji dan tunjangan. Nah, nanti di dalam sini akan ada gambar dan sebuah input dari XXXX yang nanti itu yang kita tambahkan dalamnya itu form. Yang kita tambahkan form dan lain-lain seperti itu. Nah, setelah kita samakan ya kedua ini, sebenarnya kita itu bisa mengedit-ngedit kita bisa mengedit-ngedit sebagusnya kalian, seindahnya kalian, serapinya kalian. Kalau saya cukup seperti ini aja, secara sederhana karena hanya untuk contoh. Nah, untuk nama itu kita sarankan pilih yang bentuknya A besar A kecil itu. Dimana saran saya ini memang untuk biasanya untuk apa ya? Untuk nama gitu, untuk sebuah header gitu. Nah, di sini kita namakan namanya laporan perusahaan akuntansi. Lalu ya kita rapihkan lagi sama seperti sebelumnya. Yang penting kita rapihkan. Yang penting kita rapihkan. Yang penting kita rapihkan. Nah, di sini juga kita itu bisa mewarnai belakangnya itu atau backgroundnya itu. Kita bisa mewarnai backgroundnya itu, bisa mewarnai tulisannya juga.
lalu kita rapihkan seperti itu. Nah, ini untuk headernya sudah jadi, seperti ini saja cukup. Dan untuk melihat-lihatnya apakah sudah pas atau belum, udah rapi atau belum, udah bagus atau belum, kita bisa bolak-balik ke report view. Tidak masalah kalau Anda sudah pede di design view, tapi ada baiknya. Nah, nanti di sini gambar di kotak kiri dan kanan itu akan saya tambahkan gambar masing-masing. Nah, kita itu nanti ke menu design, kita tambahkan insert image. Nah, kita itu nambahkannya di dalam kotak ini. Karena di dalam kotak ini sudah seperti apa ya? Jadi kayak ada rumusnya di dalam ini, jadi gambarnya bisa muncul ataupun bisa ada rumusnya, ada aturannya sendirilah pokoknya. Saya masih belum bisa menjelaskan. Nah, nanti ketika Anda menginsert gambarnya itu tidak usah jangan sampai Anda dalam insert datanya itu terjadi penumpukan, atau misalnya Anda setelah insert image itu salah pencet malah ke image yang sebelumnya sudah diinsert. Nanti menyebabkan image yang sudah kita insert sebelumnya itu berubah seperti yang terjadi di sini. Kesalahan yang saya lakukan. Nah, ini ada kesalahan, jadinya gambar yang sebelumnya hilang menjadi gambar uang seperti itu. Nah, di sini gambar uang dan gambar karyawan itu kita rapikan. Nah, setelah sudah seperti yang tadi saya jelaskan, di kotak-kotak ini akan ada beberapa input, ada beberapa insert. Nah, itu setelah itu kita tambahkan komen itu dari XXX-nya itu, fungsinya komen itu. Nah, itu kita pencet, nanti itu open form operation, pilihnya form operation, dan kita pilih yang open form. Di sini formnya itu harus lebih dari satu, dimana kita punya dua. Yang satunya kita masukkan open formnya itu, setelah pencet open form nanti kita pilih form biodata untuk masuk ke masuk ke data biodatanya itu, dan yang satunya form gaji pokok dan tunjangan. Nah, di sini namanya kalian bebas boleh menamakan apa saja. Cuman karena tadi saya sebelumnya kita setelah tadi pencet
kita milih from biodata itu, terus kita pilih yang teks saja untuk mengganti namanya, dan kita bisa next, terus finish, tidak usah diubah-ubah lagi. Nah, seperti ini ya tampilannya. Itu bisa dirubah, bisa diedit serapih kalian, seindah kalian. Cuman saya di sini saja, sampai sini saja. Seperti ini bentuknya maksudnya, karena hanya untuk contoh. Namanya bisa kalian edit setelah masuk form operation tadi atau komen tadi. Nah, di sini saya tambahkan komen lagi untuk agar bisa logout seperti itu. Nah, kita ganti logout. Nah, di sini maka form menunya kita save. Lalu form menunya sudah jadi. Setelah jadi, nah seperti ini ya, sudah jadi. Nah, itu di sini kita akan menambahkan, kita itu akan masuk ke, maksudnya biar form menunya itu bekerja, kita mencet file yang ada di sebelah kiri. Setelah kita save tadi, kita mencet yang current database, kita ganti nama application title-nya sesuai apa yang mau kita namakan. Terus display dokumen Windows option, kita pilih yang overlapping Windows. Terus display navigation pane-nya itu kita hilangkan centangnya, lalu pencet OK. Nah, itu setelah itu kita keluarkan itunya dan masukkan lagi. Nanti langsung jadi seperti ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.